Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman walhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Baitur Rahman dan para pendengar Radio Baitur Rahman serta RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga nikmat-nikmat tersebut bisa mendidik kita dan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kepada kita cahaya, membawa Al-Quranul Karim, yang dengan itu kita menjadi orang-orang yang diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Imam Ali dalam satu ungkapannya menyebutkan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghmun. Dan barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia merugi. Wa man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya syarran min amsihi, lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'un au halik, dalam ungkapan lain, maka dia terlaknat atau maka dia celaka.
Jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memotivasi kita semua untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas amal. Misalnya untuk beriman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah keimanan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, mendidik kita untuk bisa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kuantitas maupun kualitas. Jamaah subuh rahimakumullah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengajak kita untuk membuat satu langkah-langkah cara agar kita bisa melakukan peningkatan keimanan dan ketakwaan baik kuantitas maupun kualitas. Yang pertama dengan yang disebut dengan muahadah. Muahadah ini artinya kita mengingat kembali akan janji, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan setiap hari 17 kali berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya dan minta tolong hanya kepadanya. Bahwa salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Jemaah saya muliakan, yang kedua adalah dengan muhasabah, mengevaluasi apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita dedikasikan, apa yang sudah kita ikrarkan. Evaluasi ini, muhasabah ini adalah cara untuk mengontrol apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita ucapkan dan ikrarkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian semua dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, mujahadah, berusaha, bersungguh-sungguh untuk kita meningkatkan kuantitas dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, ketika kita berjanji dan mengevaluasi diri bahwa salat kita belum optimal, belum khusyuk, belum sebagaimana semestinya, maka kita mujahadah, bersungguh-sungguh agar salat kita mencapai salat yang khusyuk. Salat kita bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Apa saja yang sudah kita janjikan dan sudah kita evaluasikan, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk menjalankannya, niat lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan kepada kita kemudahan dan jalan-jalannya. Ketika misalnya kita ingin meningkatkan kualitas bacaan Quran kita, maka kita harus selalu belajar dan belajar untuk memperbaiki baca. Ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan berikan kepada kita jalan untuk kemudahan tersebut. Mujahadah itu akan berhasil ketika kita fina bersama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita bermujahadah untuk salat khusyuk, bermujahadah untuk memperbaiki bacaan Quran, bermujahadah untuk kita beribadah secara benar, bermujahadah untuk kita datang ke masjid tepat waktu di saf pertama. Dan itu ketika kita mujahadahkan, Allah akan mudahkan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Jemaah saya muliakan, kemudian yang keempat adalah muraqabah. Muraqabah ini merasa dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya meyakini tidak ada manusia yang tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat Allah menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum wa huwa ma'ahum ainama kanu, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini dalam surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'ahum ainama kanu, dan Allah, dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Al-Mujadilah ayat 7. Ketika kita bermujahadah, ketika kita berjanji untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka merasa diri dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita berada dalam jalan yang benar. Tatkala kita ingin melakukan perbuatan kemungkaran, kita merasa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi kita, yang pada akhirnya kita akan mengurungkan niat untuk melakukan perbuatan kemungkaran. Merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi jalan untuk kita melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, yang berikutnya adalah mu'aqabah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tingkat yang lebih tinggi, yaitu sikap untuk menghukum diri sendiri terhadap kesalahan, kekhilafan, dan janji yang sudah diikrarkan. Jadi kalau tadi muahadah janji, itu lawannya adalah mu'aqabah. Ketika dia sudah melakukan janji, dia tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, maka dia menghukum dirinya. Menghukum dirinya untuk mentarbiyah dan mendidiknya untuk selalu berada dalam janji tersebut. Ketika misalnya janji untuk selalu berjamaah di masjid, ketika tidak berjamaah, dia menghukum dirinya dengan sesuatu yang membuat dirinya nanti tetap pada yang sudah dijanjikan. Misalnya, jemaah saya muliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika, suatu waktu asar, beliau radhiyallahu anhu terlambat sholat asar karena kesibukan di kebunnya. Ketika beliau ke Masjid Nabawi, dia jumpai jamaah sudah selesai. Karena merasa bersalah, dia hukum dirinya dengan menginfakkan kebunnya. Menginfakkan kebunnya untuk menebus kesalahannya. Jadi ketika kita sudah berjanji, janji itu diikat dengan hukuman. Hukuman untuk diri sendiri, agar kita selalu dalam janji. Ini juga tergantung kesiapan kita. Apakah kita siap untuk menghukum diri sendiri yang biasanya kita terlalu atau biasanya kita memaklumkan diri sendiri. Memaklumkan diri sendiri, enggak sengaja, lupa dan sebagainya. Mu'aqabah ini, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, merupakan cara untuk mendisiplinkan diri, cara untuk membuat diri istiqomah. Walaupun memang cara ini agak pahit, karena jiwa kita cenderung gak mau dihukum. Jiwa kita pinginnya ada kemudahan, ada rukhsah, ada toleransi dan sebagainya. Jemaah saya muliakan, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk kita melakukan perencanaan diri menuju
sesuatu yang lebih baik. Kita pingin hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam kitab Minhajul Qasidin, Ibnu Qayyim menambah 2 item, yaitu item musyaratah dan item mu'atabah. Musyaratah artinya kita mensyaratkan diri. Seperti misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dia kerjakan. Kita mensyaratkan diri, kalau saya hari ini baca Quran 1 juz, maka saya akan bersedekah. Kalau saya subuh ini sholat berjamaah di saf pertama tidak masbuk bersama imam pas takbir, maka saya akan. Nah, ini namanya kita musyaratah. Kita mensyaratkan diri sendiri untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Kalau saya hari ini dapat rezeki berkah, saya akan berinfak. Kalau saya hari ini subuh atau tadi malam atau nanti malam saya bangun malam, saya baca Quran, saya akan paginya apa. Ini cara untuk kita mengikat diri untuk menjadi yang lebih baik, mensyaratkan diri sendiri. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah mu'atabah. Mu'atabah artinya kita mencela diri. Ketika kita berbuat kesalahan, kita mencela diri. Itu yang disebut dengan, kalau Al-Quran menyebutkan la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang selalu mencela diri. Kenapa saya tidak baca Quran hari ini? Kenapa saya tidak berjamaah hari ini? Kenapa saya tidak berinfak hari ini? Kenapa saya tidak istighfar hari ini? Dan seterusnya. Nah, oleh Ibnu Qayyim menambahnya dengan 2 item. Musyaratah dengan mu'atabah. Jemaah saya muliakan, apapun caranya, item besarnya adalah bahwa kita membuat perencanaan lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Langkah-langkah tadi itu hanya teori dan cara. Berikutnya adalah kembali kepada kita masing-masing. Kembali kepada kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tentunya kita berharap bahwa setiap hari kita berada dalam peningkatan diri, baik kualitas maupun kuantitas, dan semoga kita selalu berada dalam keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.